Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Bersama lagi dengan aku, Mas Andre. Mas Andre Cuan Gede. Jadi video yang lalu itu aku dah buat satu video edukasi berkenaan dengan direction. Arah dalam market, dan kali ini aku bakalan mengajar kalian itu berkenaan momentum ya. Momentum pula. Jadi begini momentum ya. Uh, misal pertamanya ini directionnya adalah downtrend. Direction atau downtrend. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahawa direction downtrend itu sudah berakhir? Bagaimana? Caranya adalah dengan mengetahui dan mengenal momentum. Momentum itu juga bisa dibilang sebagai big movement ya. Jadi di saat kita sudah terleka, kita menyangka bahawa kita hanya bisa sell aja ni. Market belum berjalan ya seperti ini. Kita menyangkakan ini cantik banget ya. Cantik banget ni, harus fokusing ni sell aja, sell sampai di sini kita sell, lalu terus naik. Naik sehingga kita rugi ya. Kita rugi terus. Ya, bisa stop up ya. Jadi di sini kalian tu harus mengerti cara-cara mengenal momentum. Dan momentum itu adalah seperti ini ya. Kalian lihatin ya, di saat candle itu naik, naik, lagi naik, turun, naik, naik, sehingga ada keadaan candlestick yang gede-gede seperti ini, ataupun sederhana gede ya, dan warnanya sama, hijau semua. Dan itu namanya momentum ataupun big movement. Momentum. Dan momentum ini kalian harus pastikan udah break resistance yang ada di sebelah kiri. Seperti ini. Udah break resistance yang berada di sebelah kiri. Seperti ini. Ini resistance ya. Udah break. Dan bila ada big movement ataupun momentum yang sudah pun break resistance, maka saat ini kalian harus melupakan sell. Kalian harus fokus mau cari buy aja. Bila price turun, pullback ini kalian harus fokus untuk cari buy. Gimana cara mau cari buy-nya? Begini. Pergi ke lower time frame. Aku pergi ke 5 minit terus ya. Aku pergi ke time frame. TF-nya 5 minit. Di saat price turun ini, kalian harus cari mana key level yang ada. Key level yang ada. Misalnya aku marking key level this one, breakout. Breakout. This one, breakout. Breakout. Okay. Bila ada breakout begini, bagaimana kita bisa entry buy? Pergi ke lower time frame lagi, ke M1. 1 minit ya. Pergi ke M1. Okay. Begini. Gampang aja ni. Pergi ke M1, apa yang boleh dilakukan ni? Kurang-kurang ya, minimal 2 resistance harus ditembusi di sini. Di saat price datang tadi, di sini kurang-kurang price itu harus menembusi 2 resistance. Ini resistance yang pertama. Marking di body aja, nggak perlu di shadow. Di body aja. Dan ini resistennya yang kedua. Resisten yang pertama. Ini resisten yang kedua. Okey. Ini resisten yang kedua. Yang menembusi resisten yang kedua tu candlestick yang mana satu? Yang ini kan. Jadi bila pullback tu, sikit aja lagi. Mau pullback ke zone ni sikit aja lagi. Kurang lebih dalam berapa pip ya? Kurang lebih dalam 9 pip aja. Entry aja buy. Terus entry aja buy dan plus naik ya. Ini aja udah 87 pip. Ini aja udah 87 pip. Dalam sekitar 100 pip. Dan asalnya itu jika kalian entry-nya di sini, asal tarik kurang lebih, kalau aku sarankan kalian menggunakan 60 pip ya. Biar gede dikit hasilnya, supaya seandainya jika floating pun kita bisa bertahan ya. Kita bisa bertahan. Bertahan dikit ya. Kalau floating pun. Cuma kita itu kawalnya dari segi kita punya money management. Loss lah. Jangan layer, jangan full margin ya. Jangan. Ya. Begitu. Begitu juga datang kali kedua, bisa entry lagi kali kedua. Bisa entry lagi. Kali ketiga pun bisa. Kali ketiga itu, kali kedua dulu kita kirain ya. Kali kedua itu di sini bisa dapatin dalam 124 pip. Dan kali yang ketiga itu kalian bisa dapat ke dalam ini gede banget. Yang ini gede banget ya profitnya. Ini dalam 400 pip. Jadi jika kalian sudah entry di sini,
sudah entry-nya di situ dan price itu lagi udah naik kan. Contoh ya, contoh di sini kalian udah entry buy di sini. Plus naik dikit kalian terus ubah ya buat break even. Secure buat break even. Sama juga begini, price udah naik sikit ataupun macam ni, udah naik sikit secure, naik sikit secure buat break even. Break even tu fungsinya itu supaya kita enggak rugi ya, sama sekali enggak rugi. Enggak rugi sama sekali. Begitu juga dengan begini ya, price mau datang mau menghampiri zone itu dikit aja lagi, kurang lebih dalam 14 pip aja, dalam 13 pip aja. Okey, bila plusnya itu terus buat break even. Jika buat break even tu keuntungannya seandainya price tu pergi jauh ya, kita bisa dapat seperti ni ya, 400 pip. Ya. Dan asalnya kalau aku sarankan gunakan asalnya 60 pip. 60 pip di sini asalnya 60 pip. Entry yang pertama. Entry yang kedua tu 60 pipnya di sini. Entry yang kedua. Entry yang ketiga itu 60 pipnya di sini. 60 pipnya di sini. Berbeza lah. Asalnya berbeza. Okey. Okey, dapat ya. Okey, kalian nanti ulang-ulang ya videonya. Ulang-ulang. Aku pergi kembali ke H1. Pergi balik ke H1. Kita lihatin lagi. Tadi kita udah entry-nya. Tadi kita entry-nya yang di sini ya. Kita entry-nya yang di sini tadi. Sekarang kita lihatin ini pula momentum. Ya, momentum hijau semua ya. Candlenya gede-gede hijau semua. Dan pastikan momentum ini memecahkan resisten yang ada di sebelah kiri. Resisten this one. Resisten. Ini resistennya. Mula-mula momentum merah semua. Kemudian mula terjadinya sideway di sini. Punca sideway berlaku di sini. Dan ini juga resisten ya. Kemudian ditembusi oleh momentum. Maka di saat price pullback ini, fokusin untuk cari setup buy aja. Setup buy aja bila price pullback. Bisa pergi ke time frame yang kecil terus ya. M5. Misalnya 5 minit. Sama seperti tadi. 5 minit. Dan di time frame 5 minit ni, di saat price mau pullback itu, kita cari key level ya. Cari key level. Aku dah nampak this one key level. Momentum ni, gini kuat tak momentum, aku lagi padam ni. Aku ubah ya, padam. Sekarang kita marking ya. Di mana? Di sini. Ini dia punya support. Support. Support itu aku marking body sampai ke shadow aja. Aku marking begini supportnya. Aku lagi ambil body sampai ke shadow paling bawah aja. Itu aja. Support. Mudah-mudahan gede ya, semuanya profit yang gede. Jadi apa yang harus dilakuin, kita harus nunggu, sabar. Ini pernah mau datang, hampir-hampir ya, dalam berapa pit lagi. Dalam sekitar 28 pit. Enggak. Kita terlepas lah. Yang ini kita terlepas. Enggak sempat mau entry. Enggak sempat. Tapi this one kita dapat ya. This one, yang ini aku enggak pasti sempat buy ataupun tak. Kita pergi ke M1 dulu ya. Kita pergi ke M1, lihat di M1. Ada tak yang dia break resistance 2 kali? Sekali aja. This one. Sekali aja. Bisa enggak kalau sekali aja resisten yang ditembus itu? Kerana tadi Mas Andi bilang harusnya minimal 2 resisten kan? 2 resisten. Tapi yang ini satu aja. Bisa. Bisa aja. Cuma kalian tu harus hati-hati ya. Kalau satu aja resisten yang tembusi, kayaknya setup ini high risk banget. Ya, beresiko tinggi ya. Beresiko tinggi. Jadi harus single entry aja. Ataupun dikit-dikit aja lot size-nya. Jangan di full margin, jangan di layer. Jadi, yang ni satu aja. Resisten yang tembusi dan bila price tu pullback di sini hampir dikit-dikit tu buy aja. Terus buy di sini. Start buy aja. Mau pullback balik ke sini kan. Buy aja. Ni aja udah 144 pip. Bila price tu naik tinggi terus ubah ya. Buat break even. Terus ubah buat break even. Tapi gede ya. Jika buat break even price terus naik gede banget. 300 pip. 300 pip. 300 pip gede banget. Dan price datang kembali ya. Price datang kembali bisa entry lagi. Bisa entry terus ataupun harus nunggu lagi break R1 R2. Resisten. Harus resisten. Jika kita entry terus kayaknya beresiko dikit ya. Seandainya pernah datang kembali. Kali yang kedua. Pernah datang kembali kali kedua di zona ini. Kita mau buy. Bisa beresiko ya. Lihat ya. Beresiko bisa floating teruk. Ya.
Jadi untuk kurangkan risiko itu kalian bisa bersabar sedikit bersabar dan tunggu sehingga price itu break resistance itu 2 kali. 2 kali break resistance-nya 2 kali. Misalnya ada yang resistance-nya di sini. Okey, yang ini R1. High risk ingat jika satu aja yang resistance itu high risk minimal 2. Tapi yang ini satu aja. Dan jika satu aja di sini, di mana tempat yang kita mau lagi entry? Market itu belum berjalan ya. Market itu belum berjalan lagi. Jadi yang ditembusi resistance yang pertamanya itu di sini marking body aja ya, resistance body aja. Gimana mau entry? Entry di kotak ini kah? Enggak. Nah, entry-nya di sini. Adjust ya, kalian itu ubah entry-nya di sini yang paling terendah. Yang paling terendah, shadow yang terendah ni. Adjust di sini, entry buy-nya di sini. Dia pernah datang di sini, entry buy. Floating ya, floating dikit. Tapi enggak banyak, kat silap tu enggak banyak ni. Entry-nya dikit aja. Kurang lebih dalam 45 pip. Banyak enggak 45 pip tu? Kalau 0.01 itu kurang lebih dalam $4. $4 enggak banyak. Bisa bertahan lagi. Kalian mau layer, bisa layer. Tapi jangan layer itu sampai lupa diri, sampai full margin. Jangan. Layer dikit aja. Layer dikit aja. Kemudian, price itu, anda kata dengan layer. Anda kata asalnya 60 pip ya. Asalnya 60 pip. Asalnya 60 pip. 60 pip di sini. Ini asal. Asalnya 60 pip di situ. Kalian bisa layer, misal kata layer lagi pun yang resistance-nya satu aja. Jadi high risk. High risk saja. High risk. Jadi bisa minimal layer 1 ataupun 2 layer aja ataupun 3 layer aja. Kemudian price terus naik ya. Price terus naik. Profit. Profit gede ya. Gede banget profitnya. Gede banget. Ini aja udah 224 pip. Gede banget ya. Ini akhirnya sehingga 300 pip. Bila price naik, jangan lupa di sini buat break even. Dan bila price datang kembali, sama. Bila price datang kembali di zone ni, entry-nya tadi kita di garisan yang berwarna putih itu. Price datang kembali, hampir dikit aja mau sentuh. Enggak apa-apa, kalian tu tunggu sehingga dia break resistance yang sama ya. Buat 2 kali atau minimal 2 kali. Jika satu itu high risk. Seperti ini. Ini satu aja resisten. Tapi yang ini sayang sekali ya kerana tidak ada pullback sama sekali. Enggak ada pullback. Terus naik ya. Terus naik. Ada enggak pullback? Enggak ada terus naik. Enggak ada terus naik. Sayang sekali. Jadi jika keadaannya seperti ini enggak apa-apa. Itu berarti kita itu enggak ada rezeki lah. Enggak ada rezeki. Enggak apa-apa. Yang penting kalian itu faham gimana cara mau melakukannya. Ya. Jadi kalian itu kalau suka cara aku ajarin kalian ini, kalau kalian suka jangan lupa like aku punya channel ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen yang bagus-bagus, jangan lupa follow aku punya channel Mas Andre Live Trade di Telegramnya, jangan lupa support, jangan lupa register, jangan lupa PM adminnya, dan jangan lupa apa ni, like ya. Jangan lupa like ya sama aku punya video YouTube supaya aku lagi bersemangat mau melakukan video yang lebih edukasi yang lebih banyak buat kalian semua. Semoga bermanfaat buat kalian semua.